Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dan pelajaran kita dari menjelaskan secara ringkas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas hadis di dalam bab muraqabah, yakni seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membawa dan membacakan serta menerangkan dua hadis dalam bab tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari dua orang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang nama beliau sebenarnya adalah Jundub bin Junadah, dan beliau mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang keempat. Dalam riwayat yang lain, saya adalah orang yang kelima memeluk agama Islam. Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan saya adalah orang yang keempat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan saya adalah orang yang kelima memeluk agama Islam. Dan sahabat yang kedua Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Mu'adz bin Jabal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai fakihnya umat ini, orang yang paling fakih dari kalangan kaum muslimin. Mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Jadi Nabi kita berpesan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Tetapi kemudian kata beliau, haitsu ma kunta, di mana saja pada waktu kapanpun kalian berada. Seorang hamba ketika dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna takwa. Dia mampu menegakkan itu semua di mana saja dia berada, kapan saja. Maka hamba tersebut telah sampai kepada derajat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya kapan seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka tidak selayaknya dia menunda pertaubatan. Kapan seorang hamba melakukan perbuatan buruk, tidak selayaknya dia menunda untuk kemudian memperbaiki keadaannya dari melakukan perbuatan buruk kemudian melakukan perbuatan baik. Karena lafadz wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhahuha
ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Ini menunjukkan sesegera mungkin seorang hamba setelah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dia iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha, yang perbuatan-perbuatan baik tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kata para ulama berdasarkan hadis ini, perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Efek dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan mereka berbeda pendapat apakah catatan atas kesalahan yang diperbuat juga terhapus atau tetap ada. Tapi apabila kesalahan telah terhapus dengan perbuatan baik, maka sudah barang tentu efek dari kesalahan tersebut pun akan terhapus. Ini disepakati oleh para ulama. Makanya seseorang yang melakukan perbuatan dosa, yang dosa ada efek, yakni diantaranya adalah layak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kemudian dia bertaubat, maka azab tersebut, apabila taubatnya adalah taubatan yang nasuha, azab tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, di mana beliau meriwayatkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, at-tanbi minadz-dzambi kama la dzambalahu. Seseorang yang bertobat dari perbuatan dosa seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalahu. Yang diperbedakan atau diperbincangkan oleh para ulama, apakah catatan dari perbuatan dosanya tetap ada atau tidak. Tetapi ini menunjukkan kepada kita, kapan seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka seharusnya kemudian dia selalu mengiringi perbuatan dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang mulia. Syariat Islam selain kemudian mengatur hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun juga mengatur hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Kalau seorang hamba diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka seorang hamba juga diperintahkan oleh syariat Islam untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Inilah yang dimaksud di dalam kalimat yang sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minan nas. Saya ringkas pembicaraan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal ini, karena saya akan menjelaskan secara mendetail hadis berikutnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau berada di belakang Rasulullah dan Rasul ada di depan, menaiki satu tunggangan yang sama, seekor keledai atau bigol. Kalau bigol itu peranakan antara keledai dengan kuda. Dan setidaknya tidak kurang dari 30 orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, di antaranya adalah Fadl, di antaranya adalah Al Hasan, di antaranya adalah Al Husain, dan banyak sahabat. Tidak kurang dari 30 orang
yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikumpulkan oleh Imam Al-Khattabi siapa-siapa yang pernah dibonceng oleh beliau dalam satu kitab khusus. Jadi ada satu buku yang disusun oleh Imam Al-Khattabi mengumpulkan orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, faqala, dan Rasul mengatakan, ya gulam. Gulam adalah fase peralihan antara anak-anak menuju ke akil balik, remaja. Sudah tidak bisa dibilang anak-anak kecil lagi, tapi belum layak dipanggil sebagai syabab, remaja. Bukan anak-anak kecil dalam usia 4, 5, 6 tahun, tetapi belum juga layak dipanggil remaja. Gulam adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa remaja. Kalau kemudian kita dekati dengan kebanyakan anak-anak kita pada hari ini, mungkin usia 10, 11, 12, 13 tahun, mungkin itu ya, di akhir-akhir mereka sekolah dasar, di tahun-tahun pertama mereka sekolah menengah tingkat pertama, seperti itu ya. Belum remaja, juga tidak bisa lagi disebut anak-anak. Bahkan kalau anak-anak ini dipanggil bocah, mereka marah. Anak kecil marah mereka. Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini metodologi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajar. Beliau terkadang panggil dengan ya gulam. Contohnya, beliau memanggil Abdullah bin Abbas dengan panggilan ya gulam. Terkadang beliau memanggil para pemuda, ya ma'asyiras syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Beliau terkadang juga memanggil, ya ma'asyiran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, karena sungguh aku melihat kalian aksar min ahlin nar, termaksud penduduk neraka yang terbanyak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil ya gulam, ya ma'asyiran nisa, ya ma'asyiras syabab. Beliau panggil orang-orang. Terkadang beliau melemparkan pertanyaan dalam bentuk mungkin, kalau kita katakan dalam pendekatan kita, teka-teki. Tahukah kalian amal apa yang paling utama? Pertanyaan. Tahukah kalian amal apa yang paling utama? Maka para sahabat pada umumnya akan menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Sering kita jumpai Rasul melemparkan pertanyaan, kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tanya, jawab. Terkadang Rasulullah SAW menghadirkan suatu tawaran dengan mengatakan misalnya, alla unnabiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi Rasul tawarkan, maukah kalian aku khabarkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku khabarkan tentang amalan yang bisa meninggikan derajat kalian? Maukah kalian? Maukah kalian? Banyak ini kita jumpai ya. Atas Anda yang sering membaca hadis akan menjumpai ini. Maka kalau Rasul memberikan penawaran seperti itu,
maka kita akan jumpai para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Jadi terkadang Rasul memanggil, ya gulam, ya ma'asyiras syabab, ya ma'asyiran nisa. Terkadang Rasul mengatakan, hal adullukum, maukah kalian aku tunjuki, maukah kalian aku kabarkan. Kadang-kadang Rasul bertanya, kadang-kadang Rasul tidak memanggil, tidak menawarkan, tidak bertanya, langsung berbicara. Langsung berbicara. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Langsung berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa kayanya, betapa luar biasanya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar dan mendidik umat. Rasul begitu luar biasa, begitu kaya metode beliau di dalam mendidik umat. Saya punya pengajar, guru yang betul-betul kaya di dalam metode mengajarnya. Dia bisa sampaikan satu permasalahan dengan satu kalimat. Dia hadirkan kalimat yang berikutnya. Dia hadirkan kalimat yang berikutnya untuk menerangkan satu permasalahan. Dia sebutkan beberapa jenis perkataan, sehingga mungkin sebagian murid-muridnya yang mendengar tidak paham dengan kalimat yang pertama. Sebagian murid-muridnya yang lain paham. Ketika kemudian disampaikan kalimat yang kedua, murid-murid yang tidak paham menjadi paham. Ini betul-betul saya memiliki seorang guru yang seperti itu, kaya sekali cara mengajarnya. Belum lagi kemudian intonasinya itu tidak datar. Bayangkan kalau kemudian Anda memiliki seorang guru yang intonasinya datar, lurus saja. Kalau kemudian dilihat di dalam ampere sound system, lurus begitu, nggak ada turun naiknya desibelnya, ya lurus, datar, ya lurus saja. Ampere itu namanya, ya apa namanya, lurus saja. Ini akan menimbulkan kejenuhan pada sebagian audiens, murid-murid. Ada sebagian di antara, ini masih guru saya yang sama, selain intonasinya bagus, gesturnya di dalam mengajar itu luar biasa. Kadang-kadang diam, kadang-kadang tangannya bergerak, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berjalan, duduk, dan seterusnya. Sehingga kita yang mendengarkan pelajaran beliau dalam waktu 1,5 jam, 2 mata pelajaran, itu nggak bosan. Ada kadang-kadang sebagian pengajar yang membosankan. Iya, ada sebagian pengajar yang kadang-kadang membosankan. Karena tidak pandai kemudian menghadirkan berbagai macam hal yang pada hakikatnya diperbolehkan. Rasulullah SAW terkadang memberikan pelajaran sambil berjalan. Beliau memberikan pelajaran sambil duduk. Terkadang beliau memberikan pelajaran ketika ada di atas tunggangan. Beliau memberikan pelajaran dengan bertanya jawab. Beliau memberikan pelajaran bahkan dengan mempergunakan ranting. Tahukah kalian apa ini? Tahukah kalian apa ini? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Garis yang panjang ini adalah garisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan garis yang pendek-pendek ini adalah garis-garis di mana syaitan mengajak kepadanya. Pakai ranting Rasul, pakai ranting, sehingga kemudian murid-muridnya, orang-orang yang mendengar dari kalangan para sahabat, terekam oleh mereka, yakni apa? Ilmu itu secara maksimal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka. Ya gulam, wahai seorang anak, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat. Ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW yang pertama memperhatikan pendidikan anak-anak muda.
Telah saya sampaikan di awal bahwasanya Abdullah bin Abbas bukan kanak-kanak, belum juga masuk ke fase remaja, peralihan. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal-hal yang sangat penting kepada sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Rasul perhatian mendidik segala lini kaum muslimin, mulai dari orang tuanya, anak mudanya, anak kecil, perempuan, laki-laki, Arab gunung, orang kota, orang kaya, orang miskin, semuanya dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan atas saya juga sebagian dai yang tidak bersungguh-sungguh berusaha mendidik kaum muslimin dalam seluruh sisi mereka. Ada sebagian, na'udzubillah min zalik, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang yang modelnya kayak gini. Nggak mau kalau kemudian mendidik anak-anak kecil. Sebagiannya nggak mau kalau kemudian masuk ke hutan-hutan, macam-macam alasannya. Saya sering dengar ini. Sebagian lagi nggak mau kalau kemudian macam-macam alasannya. Padahal Rasulullah SAW mendidik kaum muslimin dalam berbagai macam lini sisi kehidupan mereka. Sekaligus, dan beliau memang Nabi dan Rasul yang jalan hidupnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan ini kepada seorang anak kecil yang beranjak remaja. Yang saya katakan tadi, beliau memang seseorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seakan-akan, tapi pasti. Rasul mengetahui secara pasti berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nubuatkan, wahyukan kepada beliau, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas suatu hari akan menjelma menjadi sosok yang luar biasa. Bayangkan coba jemaah, kalau kemudian Rasul ngomong kepada seorang anak kecil, dan anak kecil ini kemudian mati sebelum dewasa, hilang hadis ini, betul? Hilang nggak hadis ini? Hilang. Kalau Rasul berucap kepada seorang anak kecil, kita hapus dulu di benak kita Abdullah bin Abbas. Misalnya Rasul berucap hadis ini kepada sembarang orang anak kecil, dan anak kecil itu tidak memiliki usia yang panjang. Loh, kok Rasul tahu Abdullah bin Abbas usianya panjang? Iya, beliau Nabi dan Rasul, mendapatkan nubuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bukan tukang ramal, tapi beliau mendapatkan nubuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abdullah bin Abbas di usia 9 atau 10 tahun, kata Imam Ibn Rajab. Jadi ketika Rasul berbicara ini kepada Abdullah bin Abbas, usia Abdullah bin Abbas 9 atau 10 tahun, kata Imam Ibn Rajab. Iya. Jadi Rasul punya nubuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abdullah bin Abbas akan mencapai usia remaja, dewasa, orang tua, yang nanti entah 10, 20, 30, 40 tahun lagi akan menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin. Bayangkan kalau Rasul, na'udzubillah, nggak mungkin juga ya, salah pilih, berucap kepada seorang sahabat anak kecil yang setahun kemudian mati, hilang hadis ini. Kalau kemudian Rasul berucap kepada seorang anak kecil, hilangkan nama Abdullah bin Abbas untuk sementara di benak kita. Dan anak kecil ini bukan anak yang memiliki bibit kefakihan, kecerdasan, kepandaian. Lalu kemudian anak kecil ini lupa apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW berpuluh tahun yang kemudian, hilang pula hadis ini. Betul enggak? Berarti Rasulullah SAW betul-betul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau pilih seorang anak dan beliau tidak salah pilih sama sekali, yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau sampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas berpuluh tahun kemudian
senantiasa mengulangi hadis ini di dalam setiap kesempatan. Jadi Ibnu Abbas bukan hanya menyampaikan hadis ini sekali, tapi beliau sampaikan, Rasul dulu pernah berpesan kepadaku ketika aku naik di belakang tunggangan, begini ucapannya, begitu ucapannya. Di tempat yang lain, pada waktu yang lain, Ibnu Abbas juga sampaikan hal yang sama. Tidak ada perubahan sama sekali dari apa yang diucapkan Ibnu Abbas pertama kali sampai apa yang beliau ucapkan terakhir kali, padahal jeda waktunya hampir 30 tahun. Hafalan yang luar biasa dari sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka tidak heran sepeninggalan Ibnu Abbas beliau meninggalkan murid-murid yang juga luar biasa. Imam Mujahid, Imam Muqatil ibnu Sulaiman, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan beliau punya madrasah yang sangat besar di Taif. Siapa di antara Anda yang pernah melakukan ibadah haji atau umrah, Anda pergi ke Taif, maka di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas. Itulah madrasah Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengajarkan kaum muslimin ilmu-ilmu yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas? Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Kalimat ini adalah kalimat kiasan, bukan berarti kemudian seorang hamba mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memerlukan penjagaan seorang hamba. Allah Maha Kuat, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qadir. Jadi jangan dipahami jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, berarti Allah memerlukan penjagaan hamba-hambanya. Tidak, sama sekali tidak. Karena Allah adalah Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qadir. Kata para ulama, jagalah Allah di sini maksudnya adalah jagalah perintah-perintah Allah agar kalian kerjakan, dan jagalah larangan-larangan Allah jangan sampai kalian lakukan. Begitu maknanya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali perintah untuk menjaga sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi seorang muslim untuk menjaga dalam tanda kutip sesuatu. Apa contohnya? Hafizu ala salawati wa salawati wusta wa qumulillahi qanitin. Jagalah solat-solat yang 5 waktu, dan jagalah solat wusta. Solat apa? Asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk jaga solat. Betul? Solat 5 waktu, jaga solat asar, solat wusta. Yang paling kuat maknanya adalah solat asar. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Hafizu aimanakum, jagalah perjanjian-perjanjian kalian. Kalau kita melakukan perjanjian akad, dijaga. Tidak boleh akad seorang muslim dibatalkan tanpa persetujuan dua belah pihak. Ini saya berikan peringatan ya, karena saya berhadapan dengan para pedagang. Terkadang antum ini bikin akad, sudah diiyakan akadnya, kemudian datang tawaran yang lebih bagus, kemudian dibatalkan akad yang pertama. Nggak boleh, ikhwan. Hah? Ini berapa harga barangnya? 10.000. Saya pesan. Saya bukan lagi dagang ya, nggak boleh dagang di masjid ini. Saya lagi ngasih contoh aja. Berapa harga barangnya? 10.000. Saya pesan 100. Jadi sudah akad itu. Tiba-tiba kemudian datang orang kedua. Saya berani beli 12.000 lah. Sudah dia mulai yakni apa? Goyang, dan kemudian mengarang-arang alasan batil. Wah, barang yang nggak ada, padahal ada. Ngomong sama orang yang pertama, barang yang nggak ada dah, padahal ada. Nggak cukup barangnya 100, cukup. Nggak masuk di modal, masuk. Bikin 1001 alasan untuk membatalkan akad yang pertama, jangan dilakukan ya.
Jangan dilakukan. Yang model-model kayak gini jangan dilakukan. Demi Allah nggak berkah perniagaan kita kalau seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk apa? Jagalah perjanjian kalian. Yang pertama. Perjanjian. Kalau kemudian seseorang hendak membatalkan perjanjian secara sepihak, tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan kesepakatan pihak yang kedua. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, saya tidak bahas itu. Ini kita jadi ngomongin masalah muamalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan ketika menjelaskan tentang perintah untuk menjaga kemaluan, betul? Furujihim hafizun. Mereka itu adalah orang-orang yang terhadap apa? Kemaluannya mereka menjaga. Banyak yang diperintahkan untuk dijaga di dalam syariat Islam. Banyak sekali. Maka perkataan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, bukan berarti seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak memerlukan sama sekali penjagaan seorang hamba. Kalau kita cermati 3 ayat tadi, perintah untuk menjaga sholat, perintah untuk menjaga perjanjian, perintah untuk menjaga kemaluan, maka jelaslah bahwasanya jagalah Allah. Yang dimaksud di sana adalah jagalah perintah Allah untuk kalian kerjakan, dan jagalah larangan Allah jangan sampai kalian melakukannya. Kemudian Nabi kita mengatakan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Ini ganjaran sesuai dengan amal. Siapa yang menjaga perintah dan larangan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Makanya ketika pada suatu waktu Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir di suatu kota, Nabi Khidir atau Nabi Khadir di suatu kota, kemudian Nabi Musa alaihi salam menjumpai bahwasanya penduduk kota tersebut penduduk yang tidak soleh, buruk tabiatnya lagi kelakuannya. Bukan hanya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terhadap tamu pun enggan memberikan jamuan. Maka keluarlah Musa bersama Nabi Khidir dari kota tersebut. Kemudian sesaat sebelum beranjak keluar dari kota, Nabi Khidir alaihi salam merapihkan satu tembok. Merapihkan apa? Satu tembok yang agak miring. Temboknya sudah agak miring, dirapihkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Makanya Nabi Musa alaihi salam merasa heran dengan perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Khidir, pendapat yang kuat, adalah seorang nabi dan rasul. Apa yang kau lakukan ini? Padahal penduduk negeri ini, kamu tahu, lihat itu kelakuan mereka itu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang tidak disambut, tidak diberi makan, tidak ini, tidak itu. Tiba-tiba kamu merapihkan tembok di antara tembok-tembok bangunan mereka. Begitu kata Imam Baghawi di dalam tafsirnya. Lalu apa kata Nabi Khidir alaihi salam? Bukan seperti itu. Aku rapihkan tembok ini bukan karena dengan sebab mereka pada umumnya. Karena tembok ini di bawahnya ada harta simpanan yang ditanam oleh dua orang tua untuk 2 anak yatim yang ada di kota ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kana abawaihi solihan. Adapun kedua orang tua dari anak yatim yang ada di kota tersebut adalah orang tua yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga. Kalau Anda baca kitab tafsir Imam Al-Baghawi, orang tua ini bukan orang tuanya langsung, tapi orang tuanya 7 nasab ke arah atas. Bukan orang tuanya langsung. Bukan dia anak yatim, bapak ibunya yang nanam, bukan. Tapi
Dia anak yatim, bapak ibunya, terus ke atas 7. 7 turunan. Ya, itu istilahnya mungkin ya. Kata Imam Baghawi, ini bukan orang tuanya langsung. Ini adalah orang tuanya yang ketujuh ke arah atas. Bagaimana kemudian jemaah ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga orang-orang yang Dia cintai. Saya ulangi, ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba itu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang Dia cintai. Orang-orang yang Dia cintai dari kalangan keturunannya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, bersabar. Aku akan panjangkan sholatku yang mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Aku akan panjangkan sholatku. Sabar, jangan berisik. Wahai anak, sabar, jangan berisik." Dia ngomong sama anaknya, "Wahai anak, sabar, jangan berisik, jangan bikin gaduh, duduk di sini tenang-tenang. Tenang, sabar. Aku akan panjangkan sholatku yang mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirimu." Maka jemaah, di antara hal yang paling besar memungkinkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak keturunan kita, maka kita perbaiki ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya kita mau, maka perbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati, adapun tembok itu milik 2 orang anak yatim yang di bawahnya ada harta simpanan dari orang tuanya, dan orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Allah jaga. Bahkan penjagaan terhadap dunia. Bahkan kita sering kok merasakan hal seperti itu, atau kita perhatikan kenyataan-kenyataan, kejadian-kejadian yang terjadi. Entah berapa tahun yang lalu saya melihat sebuah video pendek. Mungkin Anda juga ada yang melihat videonya. Ada seorang, entah itu anak kecil atau sudah beranjak remaja, karena diambil dari CCTV jadi agak kurang jelas ya. Entah itu anak kecil atau remaja, karena diambil dari CCTV, dia mentah-entahkan kakinya. Mungkin sebagian Anda ada yang pernah nonton video ini. Dia mentah-entahkan kakinya. Kemudian dia berdiri di tempat yang sama, lagi-lagi dia mentah-entahkan kakinya, sambil kemudian mengibas-ibaskan kakinya. Maka berat dugaan kita, kenapa dia mentah-entahkan kakinya? Ada semut yang diinjak sama dia, atau dia sedang menginjak tanpa sengaja sarang semut ya. Dia mentah-entahkan kakinya. Dia berdiri di tempat yang sama, ternyata mungkin semutnya belum juga ini menggigit lagi ke atas, dia hentah-hentahkan kakinya, dia kibas-kibaskan kakinya, pakaiannya. Dia tidak tahan berdiri di situ, dia bergeser, menjauh dari tempat awal. Sesaat kemudian ada mobil dalam tanda kutip nyelonong ke tempat itu. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian dikatakan bahwasanya inilah yang di antara bentuk terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba, ini di antaranya. Coba betapa banyak kemudian, tidak perlu Anda katakan iya, malulah ya. Betapa banyak kemudian terbersit atas diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Mungkin ada suatu saat terbersit atas diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi entah kenapa kemudian pada waktu melakukan kemaksiatan tersebut, semangat kita melemah untuk melakukan kemaksiatan. Atau tiba-tiba jalan menuju kemaksiatan itu kok kayaknya susah banget.
Iya, jalan untuk menuju kemaksiatan itu kok kayaknya susah banget. Sulit untuk menuju ke arah kemaksiatan tersebut. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak mungkin kita punya pengalaman untuk diri kita pribadi. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang buruk, nauzubillah min zalik, siapa yang tidak pernah terbersit untuk melakukan hal yang buruk tersebut? Kita sudah rancang hari ini tanggal segini. Udah kita rancang tuh, hari ini tanggal segini hendak melakukan perbuatan ini, dan perbuatan ininya perbuatan buruk. Tiba-tiba kita lupa. Pernah? Jangan bilang iyalah, malu. Pernah Ustaz, barusan kemarin. Nanti kalau ada di antara antum yang bilang pernah didatengin temennya, emang ngerencanain apa kemarin? Pernah Ustaz. Pernah hendak melakukan suatu keburukan, tapi kemudian entah kenapa tertutup pintunya, sulit sekali melakukan keburukan tersebut, sehingga akhirnya nggak jadi. Ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa maknai semua itu dengan sudut pandang itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, atau Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita mampu mengerjakan ketaatan. Makanya coba Anda perhatikan ulama-ulama kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hukumi mereka secara zahir saja. Ulama-ulama kita yang masih hidup sampai hari ini, ada di antara mereka yang usianya 80 tahun, 90 tahun, masih aktif mengajar. Bayangkan, 80 tahun masih aktif mengajar. Itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau 80 tahun aktif mengajar. Yang menakjubkan adalah usia 80 tahun aktif mengajar, masih hafal Al-Quran, masih hafal hadis di dalam benaknya. Kok tidak tertimpa kepikunannya? Dan ini banyak. Usia 80 tahun, usia 90 tahun. Kita ambil contoh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita ambil contoh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kita ambil contoh Syekh Rabi bin Hadi. 80-90 tahun masih aktif ngajar, menyampaikan dalil dari Al-Quran maupun hadis itu mengalir. Kita yang muda-muda ini saja kalah hafalannya sama mereka. Kok bisa seperti itu? Mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala Allah jaga. Jaga hafalannya, jaga keluarganya, jaga hartanya, jaga orang-orang yang mereka cintai. Makanya kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. 12:44. Tadi kata Pak Yanto jam 1 kurang seperempat saja, saya protes 1:30. Jam berapa Pak Yanto? Baru sampai jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillahi wa iza sta'anta fasta'in billahi. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW yakni apa? Mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, apabila meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti tidak boleh meminta kepada makhluk. Para ulama mengatakan boleh meminta kepada makhluk atas apa yang mereka mampu lakukan, dan itu tidak termaksud kemaksiatan di jalan Allah. Jadi boleh meminta pertolongan kepada makhluk kalau makhluk itu memang mampu mengerjakannya dan tidak termaksud sesuatu yang melanggar syariat. Tapi Rasulullah SAW betul-betul mendidik para sahabat untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat.
Kita tahu bahwasanya di dalam fase sejarah ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Betul? Ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Yang Rasulullah SAW mengambil baiat kepada para sahabat dengan berbagai macam baiat, di antaranya agar tetap setia di dalam keadaan sempit maupun lapang. Panjang isi baiatnya, baiatur ridwan panjang. Tetapi di sana ada satu kalimat Rasulullah SAW yang beliau mengatakan kepada para sahabat di dalam baiat tersebut, wala tas'aluna 'alan nasi syai'an, wala tas'aluna 'alan nasi syai'an, dan hendaklah kalian berbaiat kepada diriku agar kalian tidak meminta apapun kepada manusia. Jangan minta apapun kepada manusia. Meminta sesuatu apapun kepada manusia, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, walatus aluna anin nasi syai'an. Maaf, walatas aluna alan nasi syai'an. Jangan kalian meminta apapun kepada manusia. Maka jadilah para sahabat sosok-sosok yang kuat, tidak pernah meminta apapun kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam masalah tali sendalnya yang putus, para sahabat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki tali sendal yang putus tersebut. Ustadz, kalau sudah berdoa kepada Allah agar meminta, kalau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki tali sendal yang putus, lalu diam saja begitu, tidak minta tolong kepada ahli yang pandai memperbaiki tali sendal yang putus? Bukan begitu. Celah atas kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita terlampau banyak meminta kepada manusia, bahkan jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat, orang-orang soleh, salafus soleh, mereka meminta sampai garam saja mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali sendal yang putus mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka, yakni para sahabat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala garam, meminta tali sendal yang putus agar diperbaiki, bukan berarti mereka diam. Mereka bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan oleh para ulama, jangan sampai seseorang yang pertama banyak mengeluh kepada manusia, hampir tidak pernah mengeluh kepada Allah. Yang kedua, banyak meminta pertolongan kepada manusia, hampir tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak meminta pertolongan kepada Allah, kemudian ala kadarnya minta bantuan kepada manusia, ala kadarnya mengeluh kepada manusia. Maka seorang sahabat yang bernama Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, berikan satu kalimat kepada diriku. Jangan panjang-panjang kalimatnya. Luar biasa ya, minta nasihat tapi nggak panjang-panjang. Nggak nyampe 1 jam, apalagi 1,5 jam Pak Yanto. Berikan satu nasihat kepadaku, tapi jangan panjang-panjang. Yang apabila aku praktekkan nasihat tersebut, kata Syaddad bin Aus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaiku, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintaiku. Rasul menjawab, zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mencintaimu dan manusia juga cinta kepada dirimu. Luar biasa ya, satu kalimat, zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintaimu. Karena orang nggak suka Pak setiap saat diminta. Hah? Nggak suka. Nggak suka setiap saat diminta. Bahkan pada suatu saat misalnya datang orang yang sering meminta-minta ini, tidak dalam maksud meminta-minta, aduh apalagi yang dia minta sekarang, aduh, langsung kabur.
Aduh, apalagi ini masalahnya nih. Tidak suka. Izzah seorang muslim adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu izzah seorang muslim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dirasa perlu, boleh meminta kepada makhluk. Setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sekadarnya dalam tahap yang darurat. Itu izzah seorang muslim. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, seseorang yang miskin ketika tidak pernah meminta-minta kepada seorang yang kaya, maka kedudukan mereka sama aja. Sama gak? Beda ustadz, yang kaya ya tetap kaya. Bukan begitu. Seorang miskin tidak pernah minta kepada si kaya. Si kaya kan ngapain dia minta sama si miskin? Satu-satu tuh. Sama kedudukannya. Maka Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, lafaz yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasul mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di waktu sempit. Kenallah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Maknanya yakni apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kita melakukan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Maka di saat kita di dalam keadaan sempit, susah, terjepit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal hamba tersebut. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Maisir, betul, kitab tafsir tulisan beliau, bahwasanya ini kisah tentang siapa? Seseorang nabi yang berada di dalam perut ikan paus. Siapa? Nabi Yunus ya. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Yunus alaihi salam itu tertutupi 3 macam kegelapan secara sekaligus. Apa kegelapan yang pertama? Kegelapan perut ikan. Di dalam ikan itu tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Tidak ada lampu dalam perut ikan. Ikan paus ya. Dia ditelan oleh ikan paus. Gitu kan. Maka di dalam perut ikan paus tidak ada lampu. Kegelapan yang kedua, di dalam samudra. Kegelapan yang ketiga, malam hari pula. Ada 3 kegelapan yang menimpa sekaligus Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan paus. Apa yang diucapkan Nabi Yunus setelah itu? Ya doa, apa doanya? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termaksud hambamu yang melakukan tindakan kezaliman. Yakni ketika dia di dalam perut paus tersebut, sudah barang tentu itu keadaan yang sangat sempit. Betul ya? Itu keadaan yang sangat sempit, berada di dalam perut paus, kegelapan dasar samudra, malam hari, keadaan yang sangat sempit. Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termaksud hambamu yang senantiasa dan sering sekali melakukan tindakan kezaliman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan setelah Nabi Yunus berdoa dengan doa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Yunus, betul? Tapi tahukah Anda kenapa Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Yunus alaihi salam dari kesempitan itu? Karena Nabi Yunus orang yang soleh, betul. Nabi Yunus nabi dan rasul, betul. Nabi Yunus ini dan itu, betul pula. Nabi Yunus dijaga oleh Allah, betul. Nabi Yunus, betul semua.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan alasannya di dalam surat As-Saffat ayat ke-143 sampai dengan 144. Ini alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan Nabi Yunus alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falaula annahu kana minal muhasibin. Andai kata Yunus itu zaman dahulu tidak termaksud orang-orang yang muhasibin, yang sering bertasbih, beristighfar, beribadah kepadaku, ya, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka aku akan biarkan dia di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falaula annahu kana minal muhasibin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu tidak termaksud orang yang muhasibin, para ulama menafsirkan muhasibin itu orang yang pandai menghisap dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan di dalam mempermaknai ucapan Nabi Yunus subhanaka dengan muhasibin, yakni Nabi Yunus di dalam keadaan senangnya, lapangnya, banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah dan yang semisalnya. Apa kata Allah? Falau annahu kana minal muhasibin. Andai kata Yunus itu tidak termaksud hamba-hambaku yang suka bertasbih, memujiku, melakukan ibadah kepadaku di saat dalam keadaan lapang, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan Yunus ada di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Pertanyaannya, kenapa Yunus Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dari perut ikan? Kenapa? Karena dia annahum minal muhasibin, karena dia termaksud hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam keadaan lapang banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah. Nasihat buat saya, kalau kita hendak mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala sempit, perbaiki ibadah kita mulai sekarang. Demi Allah, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, di mana saja, waktu lapang, waktu sempit. Saya mengetahui banyak mungkin di antara Anda yang sedang goyang kemudian perniagaannya. Saya mengetahui. 2 pekan 3 pekan yang lalu saya ke Masjid Darul Arqam Tanah Abang, dengerin teman-teman di sana cerita. Saya katakan ya begitu. Zauj, pasangan, ada kesenangan, ada kegembiraan, ada syukur, ada sabar. Itulah yang namanya pasangan. Itu bukan hanya jantan betina. Jantan dengan jantan itu bukan pasangan. Betina dengan betina itu bukan pasangan. Jantan dengan betina, laki dengan perempuan, malam siang, matahari bulan, surga neraka, termaksud pasangan, sabar, syukur, senang, susah, lapang, sempit. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kalau pada zaman dahulu kala, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan kelapangan, kesempitan, itulah alur hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Kalau pada zaman dahulu kala, ya, lalu ketika kita sekarang berada di atas kesempitan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan dari jalan yang tidak terduga-duga. Makanya kata Rasulullah SAW, ta'rif ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Jagalah, kenallah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang. Makanya kalau lagi jalan-jalan, lagi senang-senang, piknik, itu kan keadaan lapang ya. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan lapang, betul. Lagi jalan-jalan, senang, piknik, makan sana, makan sini, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Lagi kemudian di atas mobil, jalan, kemudian ngelihat misalnya ada tunanetra bawa kerupuk, betul, beli. Kita dalam keadaan lapang, kita beli itu untuk menjaga harga diri dia, bersedekah. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengenal kita. Yang kata para ulama, ketika Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku termaksud hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, suara siapa itu? Suara yang tidak asing. Kata malaikat mengkabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hambamu ya Allah, Yunus bin Matta alaihi salam. Cermati jemaah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Tabrani. Suara siapa itu? Suaranya tidak asing. Kata malaikat mengkabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hambamu ya Allah, Yunus bin Matta alaihi salam. Jadi suaranya nggak asing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sering bertasbih, bertakbir, bertahlil, suaranya nggak asing. Allah mengenal. Lalu Ustadz, kalau hamba tidak pernah bertasbih, bertakbir kepada Allah, Allah tidak kenal? Enggak, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengenalnya dengan baik. Ini hamba yang baik, yang kalau datang kesulitan akan aku bantu, datang kesusahan akan aku lapangkan. Ta'rif ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalah Allah Subhanahu wa taala di saat sempit, di saat lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat sempit. As-Saffat 143 144. Falaula annahu kana minal muhasibin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ingat baik-baik ayat itu. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dalam keadaan sempit, karena sebelumnya dia menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa sampai di sini jemaah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Enggak apa-apa Pak Yanto ya. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana orang yang selalu dimudahkan dalam bermaksiat, apa artinya orang itu tidak menjaga Allah sehingga Allah tidak menjaganya? Kita khawatir seperti itu atas orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu atas diri dia untuk melakukan kemaksiatan. Kita khawatir kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari hamba seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba dengan penjagaan yang benar, maka niscaya hamba tersebut akan dijaga. Itu kan seperti yang ada di dalam hadis dalam riwayat Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-41. Apabila hambaku itu berjalan, maka aku akan menjadi langkahnya yang menyertainya, dan seterusnya. Makanya ketika seorang hamba, na'udzubillah min zalik, mudah melakukan kemaksiatan, pintu-pintu kemaksiatan terbuka, bahkan dia mendapatkan banyak, yakni apa? Penghasilan dari kemaksiatan tersebut. Ini bukan sesuatu yang patut disyukuri. Alhamdulillah korupsi saya, alhamdulillah penipuan saya tidak terbongkar. Ini bukan sesuatu yang patut disyukuri. Syukur di sana salah tempat. Dan syukur di sana syukur yang nisbi. Yang kata para ulama, mensyukuri perbuatan kemaksiatan itu syukur yang nisbi, bukan syukur yang hakiki. Karena syukur terhadap perbuatan kemaksiatan ini akan berubah menjadi penyesalan yang berkepanjangan. Jadi kita khawatir atas seorang hamba yang dipermudah untuk melakukan kemaksiatan. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli lagi terhadap hamba-hamba yang modelnya seperti ini. Maka atas hamba-hamba yang seperti ini, kok ya kalau mau melakukan kemaksiatan kok ya kayaknya gampang aja. Mau ngemplang duit ini mudah, bikin cek palsu bisa, bikin nota apa? Kosong mudah juga, bikin ini mudah, pokoknya mudah semua.
Jangan kemudian diucapkan alhamdulillah, ini harus kemudian dia istighfar. Ini kenapa? Dan harus hamba yang modelnya seperti ini memperbaiki diri. Kita khawatir atas orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memperdulikan keadaannya lagi. Allahu a'lam bishawab. Makanya Anda jangan heran, kenapa ada pelaku kemaksiatan kok ya leluasa melakukan kemaksiatan. Gak usah heran. Ini bukan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Allahu a'lam. Iya, ada lagi jemaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, pakai pengeras suara mungkin Pak, biar yang ke belakang dengar juga ya. Tadi disampaikan setiap seseorang yang telah berbuat kemaksiatan atau harus diikuti dengan perbuatan kebaikan. Betul Pak. Ya. Apakah perbuatan kebaikan itu harus terkait dengan perbuatan yang buruk itu atau perbuatan baik secara umum gitu Pak? Bagus, pertanyaannya bagus. Kalau kita cermati lafadz-lafadz hadis, khususnya hadis yang pertama kali kita sebutkan tadi, begitu ya. Di sana datang dalam lafadz innal hasanat yuzhibnas sayiat. Ittabi sayiat bil hasanat tamhuha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Hadis yang kita baca tadi, ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan, maka niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti kalau seseorang melakukan keburukan A, maka kebaikan yang dia lakukan adalah lawan dari A. Tidak mesti. Tetapi kemudian memang apabila keburukan tersebut terkait dengan hak seorang anak Adam, maka untuk mencapai derajat kebaikan yang menghapus keburukannya alias taubat, dia harus melakukan yang sebaliknya. Kalau itu terkait dengan apa? Hak manusia. Misalnya kemudian nauzubillah min zalik, dia mencela itu keburukan. Maka kalau dia mencela seseorang, dia harus ikuti dengan kebaikan, yakni dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikannya. Dan kemudian dia bersihkan nama orang yang dia cela. Begitu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian hal-hal tersebut tidak terkait dengan hak hamba, maka bisa kebaikan yang dilakukan adalah lawan dari keburukan tersebut ataupun yang lain. Karena lafadznya hasanat sayiat. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Begitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini majelis kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.